Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2021 dengan judul COVID-21 Lethal Virus. Disutradarai oleh Daniel H. Torrado, film ini berkisah tentang munculnya kembali virus prasejarah yang mematikan, di mana virus yang muncul ketika es di Antartika mencair memacu penyebaran yang begitu cepat terjadi karena virus tersebut mampu merubah manusia normal menjadi ganas, haus akan darah, dan juga mematikan. Untuk itu, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan berita terkait perubahan bumi yang darurat, di mana menyebabkan debit air di permukaan bumi naik akibat mencairnya es di Antartika. Kemudian beberapa ilmuwan menemukan virus prasejarah mematikan baru yang muncul ke permukaan dalam es yang diberi nama oleh pemerintah sebagai virus COVID-21. Lalu scene pun berpindah pada seorang wanita bernama Sarah yang kini terlihat tengah panik dan bergegas pergi membawa sang anak bernama Charlie setelah menerima panggilan telepon. Sementara itu di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Scott yang baru saja terbangun dari tidurnya lantas kini mulai menyaksikan berita mengenai penyebaran virus. Sehingga untuk itu, Scott yang tak memiliki persediaan pada akhirnya memutuskan untuk keluar, di mana Scott pun merasa bingung ketika mendapati kota yang sangat sepi, bahkan tak ada satupun orang dan kendaraan yang berlalu lalang. Sesampainya di sebuah mall, pada akhirnya dia bertemu dengan orang lain, namun sebagian toko nyatanya telah tutup membuat keadaan di mall pun terlihat kacau, di mana orang-orang terlihat berlarian dan menyerang satu sama lain, sehingga Scott yang melihatnya pun bergegas pergi untuk menyelamatkan diri, dan di saat dia berhasil sampai di basement, tiba-tiba datanglah sekumpulan orang yang berusaha menyerang dan terus mengejarnya. Hingga sampai sini pun, Scott belum mengerti tentang apa yang terjadi, bahkan belum berpikir jikalau itu adalah para zombie. Beralih pada seorang pria bernama Kanum yang dihubungi oleh atasannya untuk melaksanakan sebuah tugas, meski sang istri sempat melarang karena situasi tengah dalam masa karantina, namun karena tidak ada pilihan, ia tidak mampu menolak. Kembali pada Scott, yang pada akhirnya berhasil keluar dari ketegangan yang baru saja terjadi, di mana Scott kini bersembunyi di area mobil. Akan tetapi secara tiba-tiba para manusia yang begitu agresif mulai berdatangan, mengelilingi mobilnya. Hal itu membuat dia merasa ketakutan. Sampai ketika di titik ini, Scott mulai menyadari jikalau ini adalah para zombie dan sangat berbahaya. Di waktu yang sama di tempat berbeda, terlihat sebuah kelompok militer dipimpin oleh Kanum. Rupanya dia serta pasukannya ditugaskan untuk mengawal para ilmuwan yang salah satunya bernama Dr. Ellison, di mana tugas mereka yaitu bisa memimpin para ilmuwan menuju sebuah lab, di mana para ilmuwan itu bisa membuat sebuah vaksin untuk wabah zombie yang tengah terjadi saat ini. Namun dalam perjalanan itu mereka menemukan sebuah mobil yang terbalik dan tak jauh dari sana pun, ia berusaha menghampiri seorang anak kecil untuk bisa membawanya. Akan tetapi sial, Kanum yang tidak terlalu mengerti tentang apa yang terjadi seketika dibuat terkejut ketika anak yang ia selamatkan telah berubah menjadi zombie dan memancing para zombie-zombie mendekat. Bahkan rekan mereka yang tergigit pun pada akhirnya berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang membuat Kanum dengan terpaksa menghabisinya. Tidak hanya sampai di situ, salah satu militer yang berhasil masuk ke dalam mobil pun kini berhasil menghabisi para ilmuwan. Namun untungnya di sana Kanum berhasil menyelamatkan satu-satunya ilmuwan yaitu Dr. Ellison. Akan tetapi karena serangan yang membabi buta, membuat Dr. Ellison pun pada akhirnya harus terpisah dengan mereka dan mulai melarikan diri menuju tengah hutan. Dari sekian banyaknya pasukan, hanya tersisa Kanum dan Johnson. Hal itu membuat Johnson menyalahkan sifat ceroboh dari Kanum, karena jikalau ia tidak turun tangan, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi. Sehingga akibat kejadian itu, dia pun mencoba menghubungi pangkalan militer untuk meminta bantuan serta melaporkan bahwa misi yang mereka jalankan telah gagal.
Namun bukannya bantuan yang didapatkan, komandan malah mengarahkan mereka untuk bisa menemukan Dr. Ellison yang masih terdeteksi sekitar 15 km dari tempat mereka, dan segera membawanya ke lab karena Dr. Ellison merupakan orang yang bisa menghentikan virus ini. Keesokan harinya, Dr. Ellison yang kini mendapati jika ponselnya dalam keadaan rusak pun pada akhirnya terpaksa menelusuri hutan tanpa tujuan, hingga tiba-tiba dia dikejutkan saat bertemu dengan sesosok zombie yang terus mengejar. Beruntunglah, seorang pria bernama Scott datang untuk menolong, maka setelah memastikan jikalau Dr. Ellison tidak terinfeksi, maka Scott pun mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Sementara Johnson dan juga Kenum yang pada akhirnya sampai di tempat Dr. Ellison diserang oleh para zombie, membuat mereka sadar jikalau Ellison telah bersama dengan orang lain tatkala melihat bekas lesatan peluru di lokasi. Di balik itu, Scott dan Dr. Ellison terus menelusuri hutan, membuat sang dokter mengarahkan Scott agar bisa mengantarnya menuju Baxton untuk menyelesaikan suatu misi, yaitu membawa sampel di sebuah lab yang dipercaya dapat menghentikan wabah virus itu. Namun di sini Scott enggan karena jaraknya cukup jauh, terlebih lagi kota telah dipenuhi oleh zombie. Awalnya di sini Scott menolak terus ajakan dari Ellison. Namun karena Dr. Ellison yang memaksa, pada akhirnya dengan terpaksa dia pun menyetujuinya. Di sisi lain, dari hutan tersebut Kanum dan Johnson pun bertemu dengan sekelompok zombie yang tengah memakan seekor hewan. Namun seperti memiliki penciuman yang tajam dan juga kuat membuat para zombie mulai mengetahui keberadaan mereka berdua. Scott dan juga Dr. Ellison yang kini sampai di sebuah pertambangan kosong untuk sekiranya beristirahat, tampaknya harus kembali mengalami kebuntuan, di mana tatkala terlelap untuk beristirahat, satu zombie tiba-tiba masuk, membuat Ellison yang terkejut lagi-lagi dibuat beruntung, ketika Scott datang sigap untuk membantu. Akan tetapi sialnya di balik itu, para zombie kembali berdatangan, membuat mereka yang panik dengan segera masuk ke sebuah saluran pembuangan air di lantai, yang juga tidak mereka duga, jikalau terdapat banyak zombie di area sana. Setelah cukup lama berlari, pada akhirnya Dr. Ellison dan Scott pun berhasil keluar dari pembuangan air dan terbebas dari para zombie yang mengerikan tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, di mana Scott berterima kasih karena dia telah menyelamatkan dari zombie yang menyerangnya tadi. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Mengira jikalau itu adalah tim penyelamat, maka mereka berdua memutuskan untuk pergi menuju asal suara tersebut. Sama halnya dengan Kanum dan juga Johnson, mendengar suara tembakan tersebut, membuat mereka memutuskan untuk mencari asal suara dari tembakan. Ketika hari berganti malam, Dr. Ellison dan Scott akhirnya kini tiba di suatu tempat di mana mereka melihat sekelompok orang berpakaian militer yang tengah mabuk di tengah hutan, di mana dengan beraninya Ellison mencoba meminta bantuan pada mereka untuk bisa mengantarkannya menuju Baxton karena ia adalah seorang ilmuwan yang bisa menghentikan wabah ini. Namun dalam pembicaraan yang terjadi, pemimpin yang tidak mempercayai begitu saja malah berniat melecehkan Ellison, memacu Scott mengarahkannya untuk pergi, apalagi ketika melihat para zombie kini muncul ke area mereka. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Kanum dan Johnson pun pada akhirnya juga mendapatkan serangan dari para zombie, sehingga mereka pun berusaha menghabisi para zombie itu. Meski berhasil menghabisi, namun karena suara tembakan begitu menggelegar, memacu para zombie kini datang dengan lebih banyak yang dengan cepat coba diatasi oleh mereka. Setelah berhasil menghabisi semua zombie-zombie itu, di sini Johnson pun menangkap tentara yang mabuk itu. Di sana tentara yang tengah diinterogasi pun mengatakan jika dia sebelumnya bertemu dengan Ellison yang akan pergi menuju Baxton. Hal itu membuat mereka berdua yang mendengar merasa bingung, karena Baxton dan juga lokasi lab itu jaraknya sangat begitu berjauhan. Keesokan harinya dalam perjalanan yang mulai turun salju, mereka sekiranya harus kembali bersembunyi ketika bertemu dengan beberapa zombie, sebelum pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan demi perjalanan yang cukup panjang sesuai misi awal. Setelah menempuh waktu panjang dan juga perasaan melelahkan, mereka pun pada akhirnya sampai di pinggiran kota Baxton,
Namun bersamaan dengan itu para zombie berdatangan dan langsung mengejar mereka, di mana Ellison dengan cepat mengarahkan mereka menuju lab yang terlihat seperti rumah biasa. Sehingga dalam situasi yang terjadi, Scott yang lagi-lagi bingung seketika dibuat tahu jikalau Scott hanya dimanfaatkan oleh Ellison untuk bisa menjemput anak-anaknya dengan dalih mencari vaksin zombie. Dengan itu, Scott yang merasa kecewa telah dibohongi pun kini berusaha pergi. Sementara kembali ke arah Kanum dan juga Johnson yang terus mencari Ellison dengan bantuan tentara gadungan, di mana di saat tentara gadungan itu berhasil menyalakan mobil dan berniat pergi meninggalkan mereka. Secara tiba-tiba, karma berjalan instan ketika para zombie kini berdatangan dan langsung menyerang pria itu. Dalam kepergian Scott yang ternyata disusul oleh Ellison membuat Scott yang tadinya murka dengan cepat kini luluh, tatkala Charlie anak dari Ellison memberikan bunga dengan mengatakan terima kasih sudah menjemput, membuat Scott tak bisa berkata lagi. Bersamaan dengan itu para zombie berdatangan mengejar mereka, membuat mereka segera melarikan diri meski di sini Scott berhasil menembaki beberapa zombie, namun karena jumlahnya yang sangat banyak, pada akhirnya Scott pun tewas, sementara Ellison yang terus berlari seketika bertemu dengan Kanum dan juga Johnson, sekaligus mendapatkan sejumlah bantuan. Dalam situasi yang merumitkan, Kanum yang hanya memiliki satu senjata pun harus memilih antara menyelamatkan Johnson atau Ellison. Hingga akhirnya karena Ellison menjadi tujuan awal dari misi, dia memutuskan untuk menyelamatkan Ellison, sementara Johnson yang tergigit pun akhirnya berubah menjadi zombie, membuat Kanum dengan terpaksa menghabisi rekannya itu. Setelah berhasil menemukan Ellison, Kanum yang kini menghubungi pangkalan untuk melapor, membuat sang atasan tanpa berbasa-basi lebih lanjut, langsung memerintahkan Kanum untuk segera mengantarkan Ellison menuju lab untuk bisa menghentikan wabah ini. Hingga film pun kini selesai.